Dalam masyarakat modern, kekuatan teknologi dan militer tidak diragukan lagi dapat membentuk masa depan suatu negara. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa kegiatan budidaya jamur yang sederhana ternyata juga bisa mengubah nasib suatu negara? Di Papua Nugini, sebuah negara kepulauan di Pasifik, proyek budidaya jamur yang diperkenalkan oleh Tiongkok telah berlangsung selama 26 tahun, yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat, namun juga membantu mereka keluar dari kemiskinan. Saat ini, sekitar 120.000 orang telah merasakan manfaatnya, dan beberapa dari mereka bahkan secara bertahap menjadi kaya dengan menanam jamur. Jadi, upaya spesifik apa yang telah dilakukan Tiongkok di Papua Nugini, dan mengapa budidaya jamur bisa menghasilkan prestasi luar biasa? Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda dapat menerima semua konten video terbaru kami. Sekarang, mari masuk ke topik hari ini. Di Samudra Pasifik, ada negara kepulauan yang sering diabaikan, Papua Nugini. Negara ini berpenduduk sekitar 9 juta jiwa, dan luas sekitar 462.800 km persegi, dengan sekitar 87% penduduknya berpenghasilan kurang dari Rp15.000 per hari. Setelah puluhan tahun hidup dalam kemiskinan, banyak orang masih tinggal di daerah pegunungan terpencil dan mempertahankan gaya hidup tradisional. Selain itu, penyebaran senjata api dan masalah kekerasan sosial yang serius telah membuat negara ini berada dalam konflik dan konfrontasi dalam waktu yang lama, sehingga sulit mencapai pembangunan yang efektif. Akibatnya, Papua Nugini dikenal sebagai negara miskin, dengan sedikit industri dan lemahnya sektor pertanian, yang seringkali bergantung pada bantuan dari negara lain. Sebagai negara tetangga Papua Nugini, Australia telah memberikan bantuan lebih dari Rp12 triliun ke Papua Nugini sejak tahun 1975, termasuk dukungan di bidang pendidikan, perawatan medis, layanan kesehatan dan layanan pemerintah. Namun bantuan ini belum meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat secara mendasar. Banyak daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan infrastruktur yang belum memadai. Pada tahun 1997, kekeringan parah melanda Papua Nugini yang sudah miskin, dan kelaparan menyebar dengan cepat, menyebabkan jumlah orang yang menderita meningkat. Dengan putus asa, Papua Nugini harus mencari bantuan dari seluruh dunia, termasuk Tiongkok. Pada awal tahun 1998, Tiongkok mengirimkan tim yang terdiri dari puluhan teknisi pertanian ke Papua Nugini untuk memeriksa kondisi geografi dan iklim setempat. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan penelitian mendalam, mereka menemukan bahwa tanah dan iklim di Papua Nugini sangat cocok untuk tumbuhnya jamur. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memperkenalkan teknologi budidaya jamur di sini, dan mengajarkan metode budidaya efisien ini kepada petani setempat, dan cara menanam jamur sederhana dan praktis. Hanya diperlukan gudang dengan bangunan sederhana agar jamur dapat tumbuh. Kandang jamur jenis ini mudah dibangun, dan tidak memerlukan peralatan dan teknologi yang rumit. Ketika tim teknis Tiongkok mulai menanam jamur di Papua Nugini, mereka menemukan bahwa iklim setempat sangat lembab pada malam hari, sehingga hasil panen jamur tidak memuaskan. Untuk mengatasi masalah ini, para ahli Tiongkok memperkenalkan teknologi yang disebut Junkao untuk membudidayakan jamur. Setahu saya, teknologi Junkao ini berhasil dikembangkan oleh Cina pada tahun 1986, hasil tahunan per hektarnya bisa melebihi 25 ton. Dapat dipanen terus-menerus selama lebih dari 15 tahun dengan sekali tanam, dan dapat dipanen beberapa kali dalam setahun. Namun untuk budidaya jamur skala besar, beberapa kesulitan baru mulai muncul. Pertumbuhan jamur memerlukan sterilisasi, tetapi peralatan ini berharga sekitar Rp193 juta. Bagi petani lokal dengan kondisi ekonomi terbatas, peralatan mahal seperti itu sulit untuk dibeli. Namun untungnya, para ahli pertanian Tiongkok mengandalkan pengetahuan dan pengalaman mereka
untuk menemukan metode sterilisasi yang murah. Mereka menggunakan batu dan 3 barel bensin untuk diubah menjadi alat sterilisasi sederhana yang memiliki efek yang sama seperti instrumen impor, dan mereka berhasil memecahkan masalah pertumbuhan dan sterilisasi jamur. Sejak tahun 1998 hingga saat ini, Tiongkok telah memberikan bantuan budidaya jamur di Papua Nugini selama 26 tahun. Selama periode ini, Tiongkok juga membantu Papua Nugini membentuk rantai industri jamur yang lengkap, meningkatkan produksi jamur mereka dari 0 hingga menjadi 1.000 ton per hektar. Budidaya jamur kini telah menjadi salah satu industri pertanian di Papua Nugini. Sekitar 120.000 petani telah bergabung dalam budidaya jamur, dan beberapa petani skala besar juga mampu menanam, mengolah, dan akhirnya menjual jamur secara mandiri. Berkat letak geografisnya yang unggul dan kondisi pengiriman yang nyaman, hampir seluruh produk jamur Papua Nugini diekspor ke negara lain di Asia dan Pasifik. Meskipun budidaya jamur sampai batas tertentu telah mengentaskan masalah kemiskinan beberapa petani di Papua Nugini, metode ini tidak dapat menyelesaikan masalah kelaparan di negara tersebut secara mendasar. Untuk membantu Papua Nugini memulai jalur pembangunan berkelanjutan, Tiongkok telah mulai mengajarkan teknologi budidaya padi kepada petani lokal. Namun, karena Papua Nugini adalah negara kepulauan, kondisi lahan dan iklimnya tidak cocok untuk budidaya padi. Menghadapi tantangan ini, tim teknologi pertanian Tiongkok tidak menyerah, namun beralih menguji budidaya padi gogo. Padi jenis ini beradaptasi dengan lingkungan kering dan sangat cocok dengan iklim setempat. Selanjutnya, para ahli Tiongkok mendirikan 6 basis penanaman padi gogo di wilayah setempat, dan memimpin hampir 1.000 penduduk desa sekitarnya untuk berpartisipasi dalam penanaman padi gogo. Selama periode ini, Tiongkok memberi mereka lebih dari 1.000 kg benih padi gogo untuk ditanam. Melalui pelatihan berkelanjutan dan bimbingan, saat ini luas tanam padi gogo telah mencapai hingga 150 hektar, dengan hasil rata-rata 10 ton per hektar. Kini, padi gogo yang dibawa oleh Tiongkok menyebabkan petani mencapai swasembada, dan menghasilkan pendapatan ekonomi tambahan yang meningkatkan kualitas hidup mereka. Untuk berterima kasih kepada Tiongkok atas proyek pembangunan ekonomi yang dibawanya, Papua Nugini mengundang China Metallurgical Construction Group untuk bersama-sama mengembangkan proyek tambang nikel dan kobalt Lamu, dan menandatangani perjanjian investasi sebesar 21 triliun rupiah. Ini merupakan investasi terbesar Tiongkok di negara-negara Kepulauan Pasifik, dan investasi asing terbesar yang diterima Papua Nugini sejak kemerdekaannya. Selain itu, pada tahun 2009, China National Petroleum Corporation menandatangani perjanjian pembelian gas dengan proyek LNG Papua Nugini yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya gas alam jangka panjang kepada Tiongkok. Dengan kerja keras selama bertahun-tahun dan dukungan internasional, perekonomian Papua Nugini telah berjalan dengan sangat baik, dan standar hidup masyarakat juga telah meningkat secara drastis. Namun pencapaian tersebut bukan hanya berkat bantuan yang diberikan Tiongkok saja, tetapi juga tak lepas dari kegigihan masyarakat Papua Nugini. Di masa depan, Tiongkok berharap dapat memperdalam kerjasama antara Papua Nugini di berbagai bidang, dan memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat kedua negara. Jadi apa pendapat Anda teknik budidaya jamur Tiongkok ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.